Shalom, selamat pagi Jemaat Gereja Keluarga Tabernakel. Bagaimana kabarnya? Semoga kita semua pada pagi hari ini berada dalam kondisi yang baik dan luar biasa. Puji Tuhan karena pada pagi hari ini kita bisa kembali berkumpul untuk bersekutu dalam ibadah online. Oleh karena itu, mari kita semua mempersiapkan hati kita untuk memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Saya mengajak kita semua untuk bersaat teduh sejenak. Terima kasih Tuhan karena kebaikan-Mu. Terima kasih buat pemeliharaanmu dalam kehidupan kami. Pagi ini kami ingin memuji dan menyembah nama-Mu Tuhan, karena hanya Engkau-lah yang layak kami tinggikan, hanya Engkau-lah yang layak kami sanjung dalam kehidupan kami. Allah yang suci, Bapa yang kekal.
Tuhan, terpujilah namamu. Hanya Engkau yang layak kami tinggikan, hanya Engkau yang layak kami sembah dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan buat kebaikan-Mu, buat pemeliharaan-Mu dalam kehidupan kami, hingga kami bisa ada sampai saat ini. Itu semua hanya karena kebaikan-Mu, hanya karena kasih-Mu Tuhan. Pagi ini Tuhan, kami datang dengan segenap hati kami. Kami ingin memuji dan menyembah nama-Mu Tuhan di pagi hari ini. Kiranya Tuhan, Engkau bertahta atas segala puji-pujian, atas segala penyembahan kami ya Tuhan. Kiranya Engkau sendiri yang menyucikan hati dan pikiran kami, agar kami siap untuk beribadah pada pagi hari ini dan menerima berkat firman Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan ibadah kami ini dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya hanya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Kita semua bisa ada sampai hari ini, itu semua karena kebaikan Tuhan. Maka dari itu saya ingin mengajak kita semua untuk datang ke bait-Nya dengan penuh ucapan syukur, dengan penuh rasa suka. Mari kita nyanyikan bersyukur. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sekali lagi kita katakan bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah. Amin. Puji Tuhan. Mari saudara, sebentar lagi kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau berfokus hanya kepada Tuhan pada pagi hari ini. Maka dari itu kita mau menyatakan bahwa Tuhanlah satu-satunya yang kita andalkan. Tuhanlah satu-satunya yang kita percaya dalam segala situasi kehidupan kita. Apapun yang terjadi di sekitar kita saat ini, kita selalu yakin dan percaya bahwa hanya di dalam Tuhan saja kita dapat berserah.
selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Kita katakan satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Mari kita katakan lagi. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan,
karena itu Tuhan, pagi ini kami sangat rindu untuk menerima berkat firman Tuhan. Mari Tuhan, kiranya Tuhan yang menyucikan hati dan pikiran kami. Kiranya Tuhan yang menolong kami agar kami bisa fokus hanya untuk menerima firman-Mu pada pagi hari ini. Engkau juga yang memberkati hamba-Mu yang akan membawakan firman-Mu. Kiranya Engkau hadir di tengah-tengah kami semua, hadir di tengah-tengah hati dan pikiran kami pada pagi hari ini. Agar firman yang disampaikan tidak hanya kami dengar saja, tapi bisa tertanam dalam hati kami dan bahkan bisa berbuah dengan lebat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan waktu pemberitaan firman Tuhan ini hanya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, baik yang ada di gereja maupun yang ada di rumah kita masing-masing. Kita tetap perlu semangat menjalani hidup ini dan mengucap syukur kepada Tuhan meskipun kita masih mengalami berbagai macam pergumulan. Kalau bicara pergumulan memang tidak akan habis-habisnya selama kita masih tinggal di dunia ini. Pergumulan akan tetap terus datang dalam kehidupan kita. Pergumulan akan berhenti kalau kita sudah menempati sorga yang kekal untuk selama-lamanya. Meskipun kita tidak mengharapkan pergumulan itu datang dalam kehidupan kita, tapi secara otomatis dia akan datang dalam kehidupan kita. Karena itu mengandalkan Tuhan dan mengandalkan Roh Kudus itu sangat penting dalam kehidupan kita. Kita sudah merayakan kematian Yesus, kebangkitan Yesus, bahkan kenaikan Yesus ke surga. Dan sebentar lagi kita akan sama-sama merayakan pencurahan Roh Kudus sebagai janji Bapa di Yerusalem kepada murid-muridnya. Roh Kudus yang dijanjikan itu bukan hanya sekedar sebuah hadiah kecil-kecilan kepada mereka, tetapi Roh Kudus yang dijanjikan itu memiliki makna yang begitu penting dan sangat-sangat penting dalam perjalanan kehidupan kekristenan. Apalagi mereka sebagai murid-murid Yesus yang menjadi dasar bertumbuhnya gereja Tuhan atau bangkitnya gereja Tuhan. Perjalanan kita sebagai orang yang percaya kepada Kristus itu tidak hanya berhenti sampai kepada penebusan. Orang berpikir bahwa hanya berhenti sampai pada karya salib Yesus. Ya sudah, Yesus sudah mati, bangkit, terangkat ke surga. Ya sudah, kita sudah menerima keselamatan dari Tuhan. Berhenti sampai di situ. Tidak hanya sampai di situ, kita harus berlanjut. Justru dalam perjalanan kita itu adalah tahap awal dalam kehidupan kita. Kita baru berada di garis start ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita. Itu adalah garis startnya kita untuk kita berangkat berjalan di dalam anugerah Tuhan yang begitu luar biasa. Jadi gak hanya berhenti sampai pada salib Kristus atau pada penerimaan kita akan Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi ada perjalanan spiritual, perjalanan rohani yang panjang yang akan kita lewati dalam kehidupan ini. Karena itu memang penting sekali Roh Kudus itu menjadi peranan atau menjadi sesuatu hal yang masuk di dalam kehidupan kita. Menjadi penolong, menjadi penguat dalam kehidupan kita untuk kita bisa mengalami karya-karya Roh Kudus dalam kehidupan kita. Kita tidak hanya berhenti sampai kepada anugerah. Ya, kita hidup di dalam anugerah. Sebelum kita menerima Kristus, kehidupan kita berjalan di dalam ketidakpastian, berjalan di dalam dosa. Tapi ketika kita menerima Kristus, kita berjalan di dalam kepastian, berjalan di dalam anugerah. Anugerah itu membuat kita terbebas dari dosa. Anugerah itu membuat kita terbebas dari pelanggaran. Anugerah itu salib Kristus. Tapi anugerah itu tidak membebaskan kita dari tanggung jawab kita. Jadi jangan semuanya diserahkan kepada Tuhan. Urusan keselamatan urusan Tuhan. Lalu urusan kita berjalan di dalam anugerah, banyak tantangan, banyak persoalan, atau urusan kita menjadi saksi, kita menjadi terang, menjadi garam bagi banyak orang. Urusan kita menghadapi hidup di dunia ini, semuanya urusan Tuhan.
Ada tanggung jawab yang perlu kita kerjakan dalam kehidupan kita. Karena itu anugerah tidak membuat tanggung jawab itu terbebas. Jadi kita nggak punya tanggung jawab apa-apa. Tidak bisa. Kita punya tanggung jawab dalam hidup ini. Yaitu mempertahankan keselamatan yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Dan itu tidak mudah. Mempertahankan yang sudah kita miliki itu tidak mudah. Orang mengatakan menjadi juara itu gampang katanya. Tapi mempertahankan juara itu bukan perkara yang gampang, kata orang. Ya seperti kalau misalkan kita nonton sepak bola ya. Dia mau jadi juara 1 di Piala Dunia. Ya tidak gampang juga ya, dia harus melewati berbagai macam latihan yang keras, latihan yang luar biasa. Kemudian dia harus melewati pertandingan-pertandingan yang hebat. Sampai dia menjadi juara. Tidak gampang juga sebetulnya ya menjadi juara. Tapi lebih sulit lagi adalah mempertahankan juara itu. Dia sudah juara di Piala Dunia, tahun berikut nanti harus jadi juara lagi. Karena banyak yang akan mengincar dia. Sama dengan kehidupan kita. Mempertahankan keselamatan itu bukan hal yang gampang. Kita mungkin boleh menerima dengan cuma-cuma. Gratis diberikan, namanya juga anugerah. Tapi untuk mempertahankan itu bukan perkara yang mudah. Karena itu sangat penting ketika Yesus melarang murid-muridnya untuk meninggalkan Yerusalem. Mari kita lihat dalam Kisah Rasul 1 ayat yang keempat. Kisah para Rasul 1 ayat yang keempat. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya, telah kamu dengar daripada. Ada 2 hal penting di sini ya, di dalam penulisan ini. Yang pertama dikatakan jangan pergi dari Yerusalem atau jangan meninggalkan Yerusalem. Dan yang kedua adalah menantikan janji Bapa. Jadi Yesus melarang mereka untuk tidak meninggalkan Yerusalem. Lalu Yesus mengatakan kalian akan menerima janji Bapa. Jadi menantikan janji Bapa. Kalau kita bicara tentang janji Bapa, ini pertanyaannya kapan janji Bapa itu disampaikan? Coba kita lihat dalam Yohanes 14 ayat 15 dan 16 bicara tentang janji Bapa. Yohanes 14 ayat 15 sampai 16. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Aku akan minta kepada Bapa dan dia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Penolong yang lain ini siapa? Dalam terjemahan asli menggunakan kata parakletos atau koine. Roh Kudus itu sendiri yang menjadi penolong dalam kehidupan kita. Jadi janji Bapa itu merujuk kepada pribadi Roh Kudus. Ini dicatat di dalam Yohanes 14 ayat 15 dan 16. Dan kalau kita lihat mundur jauh lebih ke belakang lagi, ternyata bicara tentang pencurahan Roh Kudus ini tidak hanya dicatat di dalam perjanjian baru, tapi dalam perjanjian lama di dalam kitab Yoel pasal yang kedua ayat 28 dan 29 itu juga dicatat di situ. Coba kita lihat dalam Yoel 2 ayat 28 dan 29. Yoel 2 ayat 28 sampai 29. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Hanya memang perlu digarisbawahi di sini kata semua manusia itu tidak kepada semua. Tetapi kepada yang percaya kepada pekerjaan Roh Kudus itu. Kepada mereka yang sudah hidup di dalam Tuhan dan percaya kepada pekerjaan Roh Kudus, maka mereka akan menerima curahan daripada Roh Kudus itu sendiri. Jadi dicatat dalam perjanjian lama.
Kemudian daripada itu akan terjadi, pada suatu saat akan terjadi, pada akhir zaman akan terjadi, di mana Allah akan mencurahkan roh Tuhan ke atas semua manusia. Apa yang terjadi? Dikatakan maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Ini janji di akhir zaman. Di mana roh itu akan dicurahkan 2 kali lipat bagi gereja Tuhan. Karena kita berada pada satu keadaan kondisi yang semakin sempit waktu kita. Kita berada di penghujung akhir zaman di mana dituntut gereja Tuhan semakin serius, semakin kuat di dalam Tuhan. Tantangan yang tidak semakin ringan, tidak semakin mudah, tidak semakin gampang, tidak semakin sederhana. Tetapi tantangan yang semakin kuat, semakin keras. Iblis bekerja keras dengan begitu luar biasa menggempur kekristenan dan iman kita. Maka itu Roh Kudus harus dicurahkan. Karena memang jalan satu-satunya kita harus diberikan Roh Kudus untuk menguatkan kehidupan kita. Karena itu penting sekali kita untuk mengalami pencurahan Roh Kudus dalam hidup ini. Tapi saya percaya kita semua sudah mengalaminya. Ya kan? Karena tidak hanya 1 tahun saja ya, kemudian enggak lagi. Tiap tahun kita merayakan pencurahan Roh Kudus. Jadi saya percaya kita semua sudah hidup di dalam kuasa Roh Kudus. Hanya kita perlu untuk tetap menjaganya. Jangan sampai dia hilang. Jangan sampai dia meninggalkan kehidupan kita. Saya percaya kita semua sudah hidup di dalam kuasa Roh Kudus itu sendiri. Bagi kita yang sudah hidup di dalam Tuhan, otomatis Roh Kudus itu akan masuk dalam kehidupan kita. Hanya memang cara kerjanya itu beda-beda, tidak sama semuanya. Sebagaimana roh itu bekerja dalam kehidupan kita masing-masing, ya dia akan mengerjakan dalam kehidupan kita masing-masing. Tidak sama pekerjaan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Tapi Roh Kudus ini dijanjikan juga dalam perjanjian lama. Udah begitu lama ya dia menjanjikan akan mencurahkan roh ke atas kehidupan kita. Kita orang yang percaya kepada Tuhan, khususnya gereja Tuhan. Kita yang memahami yang namanya konsep Tritunggal. Yang percaya dengan konsep Tritunggal. Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kalau ada orang yang tidak percaya dengan Roh Kudus, ya dia tidak akan mengalaminya. Karena untuk mengalami pekerjaan Roh Kudus kita harus percaya. Membuka hati, membuka pikiran, jangan berdebat panjang. Jangan menggunakan logika dan sebagainya. Roh Kudus itu harus dipercaya dan diterima. Tidak usah ada perdebatan panjang dalam kehidupan kita. Loh kan begini, kan begitu. Itu yang akan menghambat pekerjaan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Kalau kita duduk meja begitu, kemudian kita mulai berdebat dengan teologi kita masing-masing, Roh Kudus itu dihambat. Ketika murid-murid itu menunggu janji Bapa di Yerusalem, mereka tidak menunggu dengan berdebat. Mereka tidak menunggu dengan sharing, tukar pikiran, bagaimana caranya. Tidak. Yang dicatat dalam Kisah Rasul, mereka menunggu dengan apa? Melakukan persekutuan doa. Sambil menantikan janji Bapa. Mereka bersekutu, mereka menyembah Tuhan. Mereka berdoa kepada Tuhan, mereka berlutut. Mereka menantikan janji Bapa. Itulah mereka mengalami pengalaman Roh Kudus dalam hidup mereka. Jadi kepada kita orang yang percaya tentang pekerjaan Roh Kudus. Atau percaya kepada konsep Tritunggal itu sendiri. Kita tidak bisa hanya percaya Bapa dan anak. Roh Kudus itu enggak penting. Atau dia mah cuman bagian sedikit dari kehidupan kekristenan. Oh dia pribadinya Allah. Bahkan Roh Kudus ini adalah bisa dikatakan kita percaya Yesus, menerima Yesus Kristus ya dalam kehidupan kita. Dia mati, bangkit, naik ke surga. Itu mengubah kehidupan kita. Tetapi Roh Kudus ini menjadi intisari dari perjalanan penerimaan kita akan Kristus. Kalau kita tidak dipenuhi oleh Roh Kudus, maka tidak sempurna kita hidup di dalam Tuhan. Itu Alkitab
yang mencatat. Maka itu penting dalam kehidupan kita. Kita sama hanya dengan mengakui Bapa dan Putra. Tapi kita tidak mengakui Roh Kudus dalam kehidupan kita. Tidak sempurna. Mereka adalah 3 pribadi yang berbeda tapi satu hakikat, yaitu Tuhan itu sendiri. Tritunggal itu pribadi yang berbeda. Putra, Bapa, Putra dan Roh Kudus. 3 pribadi yang berbeda tapi satu hakikat. Satu kehadiran Allah dalam kehidupan kita yang harus kita terima dalam hidup ini. Jadi Roh Kudus itu adalah Allah itu sendiri. Kita lihat dalam Efesus 4 ayat yang ke-30. Efesus 4 ayat 30. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Coba perhatikan di sini dikatakan dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah. Jadi Roh Kudus itu Allah itu sendiri, Roh Kudus Allah. Dan kata jangan mendukakan di sini artinya Roh Kudus itu memiliki pribadi. Kalau mendukakan jangan membuat dia terluka, tersinggung, marah dan sebagainya. Karena dia pribadi. Hanya tidak terlihat oleh mata kita sebagai manusia. Tapi dia hadir dalam setiap kehidupan kita. Jadi tempatkan dia di dalam hati kita. Buka hati kita, buka pikiran kita, buka seluruh kehidupan kita untuk menerima kehadiran Roh Kudus itu. Jadi Roh Kudus itu adalah pribadi Allah itu sendiri. Karena itu tidaklah salah kalau Yesus memerintahkan murid-muridnya untuk tidak meninggalkan Yerusalem. Sebelum Roh Kudus diberikan kepada mereka, kepada murid-muridnya. Sebelum Roh Kudus diberikan kepada kita, kita tidak boleh meninggalkan Yerusalem. Yerusalem ini tidak bicara lagi tentang sebuah kota di mana berada di Israel sana. Yerusalem di sini bicara tentang persekutuan kita dengan Tuhan. Apa yang dilakukan murid-muridnya? Mereka bersekutu, mereka menyembah Allah. Jadi jangan meninggalkan persekutuan dengan Tuhan. Persekutuan itu tidak hanya dilakukan di gereja, di rumah kita bisa melakukan persekutuan. Baik secara pribadi, mezbah keluarga, kita bisa melakukan persekutuan dan minta Roh Kudus hadir dalam kehidupan kita. Ingat cara kerja dia itu tidak sama. Jangan mau jadi sama seperti orang lain. Orang lain seperti itu, kita mau jadi kayak dia. Roh Kudus bekerja bagi orang itu seperti itu. Lalu kita mau kayak gitu. Oh dia berbahasa roh. Kita juga ingin berbahasa roh. Enggak dapat lalu kita buat-buat sendiri. Hati-hati. Biarkan Roh Kudus yang bekerja semaunya dalam kehidupan kita. Kita hanya perlu buka hati dan minta dia untuk masuk di dalam kehidupan kita. Jangan memaksakan. Ada banyak orang kesannya memaksakan akhirnya menjadi salah. Ya, makanya belajar Alkitab dengan baik-baik. Pekerjaan Roh Kudus itu tidak hanya membuat orang berbahasa roh. Ya kan? Tidak hanya membuat orang berbahasa roh. Kalau kita baca di dalam Kisah Para Rasul mulai dari pasal 2 dan pasal 3. Apa yang dialami oleh Petrus ketika Roh Kudus masuk dalam hidupnya. Petrus itu tiba-tiba berubah hidupnya loh. Dari seorang yang pemarah. Kita ingat ya ketika Yesus mau ditangkap. Dia kan yang mengeluarkan pedang. Memotong kuping dari prajurit itu. Lalu Tuhan bilang sarungkan pedangmu. Udah putus. Tapi ketika di Kisah Para Rasul pasal 2 dan pasal 3, ketika dia sedang berkhotbah, lalu mereka datang dan menangkap dia. Dia biasa aja menyerahkan dirinya, ditangkap. Dia tidak kemudian emosi dan mengeluarkan pedang lagi, lalu membacok mereka semua. Dia menjadi pribadi yang berubah. Dari Petrus yang pemarah, dia menjadi Petrus yang sabar. Roh Kudus bekerja dalam hidupnya. Kemudian kedua, Petrus yang mungkin penakut ya. Kelihatannya aja emosian, berani begitu. Padahal dia penakut. Penakutnya di mana? Kita lihat ya. Di Injil Matius, di Injil Markus dicatat ketika Petrus menyangkal. Menyangkal akan murid, dia sebagai murid Yesus. Orang bilang kan kamu murid Yesus, sama-sama dengan Yesus. Oh bukan, saya tidak kenal dia, tidak tahu. Dia takut, jangan-jangan dia diseret nih nanti dibawa ikut pikul salib lagi. Sampai ke bukit Golgota. Itu yang mungkin dia hindari, dia ketakutan. Karena Yesus sudah dipukul dengan begitu luar biasa. Tapi ketika di Kisah Rasul pasal 2. Dia dengan berani berkhotbah di depan banyak orang. Dengan gagah berani. Petrus dengan berani, dengan begitu luar biasa berkhotbah di depan banyak orang. Tidak takut dia. Dan orang banyak menerima Yesus. Roh Kudus mengubah kehidupan Petrus. Pengalaman-pengalaman itulah. Bahkan ketika Petrus seizin Tuhan menyembuhkan seorang yang lumpuh.
Emas dan perak tidak ada padaku. Tapi demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu berjalanlah. Dia punya power, punya kekuatan yang begitu luar biasa dalam hidupnya. Jadi kita mari lihat ya bagaimana peranan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Membuat kita menjadi orang yang tadinya gak punya damai sejahtera, kemudian kita punya damai sejahtera. Tadinya kita tidak berani menghadapi hidup ini, cenderung penakut menghadapi masa depan, pesimis dan sebagainya. Kita menjadi orang yang berani, yang optimis terus karena ada kekuatan kuasa yang ditransferskan dalam kehidupan kita, yang dialirkan dalam kehidupan kita sehingga kita menjadi orang-orang yang berani. Karena itu kita harus mengalami pengalaman-pengalaman Roh Kudus yang luar biasa dalam kehidupan kita. Ada tanggung jawab yang harus kita kerjakan dalam hidup ini. Yang pertama adalah menjadi saksi bagi banyak orang, menceritakan tentang kebenaran Kristus. Ada banyak orang sampai hari ini sudah puluhan tahun jadi orang Kristen, tapi tidak pernah berani menceritakan kepada orang lain tentang Kristus itu sendiri. Kita mengalami pengalaman Kristus dalam hidup kita, tapi kita membungkam mulut kita, menutup mulut kita rapat-rapat untuk tidak menceritakan pengalaman Kristus yang kita alami dalam hidup ini. Padahal ada banyak orang yang membutuhkan Kristus. Kita ceritakan, kita punya tanggung jawab untuk menjadi saksi. Dalam Kisah 1 ayat 8 dikatakan ya kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan menjadi saksiku. Jadi menjadi saksi itu penting dalam kehidupan kita. Jangan menjadi orang yang tidak mau menceritakan. Tanggung jawab yang kedua mempertahankan apa yang sudah Tuhan anugerahkan kepada kita. Ini yang saya singgung tadi pada pembahasan pertama. Anugerah itu tidak akan membuat kita terbebas dari tanggung jawab. Ya, karena ada anugerah kita bebas dari tanggung jawab. Oh, kita punya tanggung jawab untuk mempertahankan anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Kita sudah punya Yesus, jangan itu terlepas. Kita harus pertahankan. Tapi mempertahankan gak mudah. Harus butuh Roh Kudus untuk menguatkan kehidupan kita. Kita tidak keluar dari anugerah itu. Itu penting, tidak keluar. Ada banyak orang hari-hari ini oleh karena tekanan, oleh karena persoalan, oleh karena semakin kuatnya masalah hari-hari ini, mereka keluar dari anugerah Tuhan. Harus punya Roh Kudus dalam kehidupan kita supaya kita lebih hidup dalam hidup ini. Kekristenan kita menjadi hidup. Rohani kita menjadi hidup kalau Roh Kudus datang dalam kehidupan kita. Kita tidak kering kemudian mati. Kita tidak hanya stagnan begitu saja menjadi anak Tuhan yang diam. Kita harus bergerak dalam kehidupan kita untuk apa? Memberitakan kebenaran Tuhan bagi banyak orang. Dan semuanya ini sekali lagi kita akan mengalaminya kalau kita memiliki Roh Kudus dalam kehidupan kita. Kita akan mengalami yang namanya kepenuhan Roh Kudus. Kita akan diberikan kemampuan khusus dan kemampuan yang dahsyat oleh Roh Kudus itu sendiri untuk mengerjakan hal-hal yang luar biasa dalam hidup ini. Karena itu jangan menganggap sebelah mata pekerjaan Roh Kudus. Kita akan sebentar lagi merayakan pencurahan Roh Kudus yang dilakukan 2 hari ya. Kita akan lakukan 2 hari Sabtu dan Minggu tanggal 22 dan 23. Kita akan sama-sama merayakan ibadah pencurahan Roh Kudus. Saya berharap kita jemaat Tuhan untuk dapat mengikutinya dengan baik. Kita harus buka hati dan siapkan hati kita. Jangan terpengaruh dengan lingkungan atau dengan keadaan yang terjadi hari-hari ini. Biarkan Roh Kudus bekerja, kita memberikan keleluasaan dalam hidup ini untuk bekerja dengan luar biasa. Maka saya percaya kita akan mengalami perubahan dalam kehidupan kita. Dan biarlah melalui firman Tuhan pada kesempatan ini kita semua diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan pada kesempatan ini. Kita akan masuk di dalam doa. Untuk itu kita siapkan hati kita untuk menerima kuasa Roh Kudus dalam kehidupan kita. Mari kita angkat pujian Allah Roh Kudus. Dalam
Celikanku, jamalah ku rindu. Sekali lagi sama-sama katakan Allah Roh Kudus. Haleluya. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus ubah hatiku. Allah Roh Kudus ubah hatiku. Celikanku, jamalah ku rindu hadiratmu. Sembah kudus, sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu. Ku sembah kudus, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu. Mari kita mulai dari awal, sama-sama katakan Allah Roh Kudus. Kudus, penuhi kami Tuhan. Penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus ubah hatiku. Allah Roh Kudus ubah hatiku. Celikanku, jamalah ku rindu. Mari sama-sama katakan, ku sembah kudus, sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu. Sembah kudus, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan, dan ku sanjung mulia, mulia bagimu. Sanjung Kau mulia, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Kami membutuhkan kuasa-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Dalam kami menjalani kehidupan ini, mengikut Engkau Tuhan, memikul salib di tengah-tengah dunia ini. Kami tahu Tuhan ada banyak hal yang harus kami hadapi sebagai pribadi, sebagai keluarga.
dalam melayani Tuhan, dalam bekerja, dalam hal apapun, kami diperhadapkan dengan begitu banyak persoalan Tuhan, yang seolah-olah akan menyeret kehidupan kami untuk meninggalkan Engkau Tuhan. Karena itu biarlah Roh Kudus-Mu yang membantu kami, menolong kami, menguatkan kami, supaya kami mampu menjalani setiap ujian demi ujian kami hadapi Tuhan, dan kami boleh tampil sebagai pemenang. Terima kasih buat firman-Mu yang sudah kami dengarkan Tuhan. Biar jemaat Tuhan dan siapapun yang mendengarkan firman Tuhan, kami semua diberkati oleh Tuhan. Kami semua disegarkan kembali rohani kami, dikuatkan Tuhan, diberikan pengharapan di dalam Tuhan, bahwa oleh kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, kami bisa melakukan perkara-perkara yang besar. Terima kasih banyak Bapa di dalam surga, terpujilah nama-Mu. Biarlah ibadah kami pada saat ini boleh menjadi ibadah yang menyenangkan hati Tuhan. Kami percaya Tuhan, setiap pujian kami, setiap penyembahan kami yang sudah kami naikkan di hadapan Tuhan boleh menyenangkan hati Tuhan. Karena itu Tuhan, tolong kami semua yang melayani Engkau. Tuhan, terus pakai kami di dalam melayani Engkau. Tambah-tambahkan karunia-Mu bagi kami semua, biar kami boleh terus melayani Engkau Tuhan Yesus, dan kekuatan kuasa Roh Kudus yang selalu melengkapi setiap kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus, dan sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami. Biarlah berkat Allah dicurahkan dalam kehidupan kami. Karena itu kami mengangkat tangan kami, membuka hati kami, menerima berkat yang datangnya dari Allah. Dicurahkan berkat yang datangnya dari Allah di dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Dan kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dan pengentaran Allah Roh Kudus menyertai kami mulai saat ini sampai Tuhan datang kali yang kedua, menjemput dan membawa kami berjumpa bersama dengan Tuhan di awan-awan yang permai. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami tamatkan ibadah kami pada saat ini. Haleluya, haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Mari kita simak kegiatan Gereja Keluarga Tabernakel Induk Bandung untuk 1 minggu ke depan. Selasa 11 Mei 2021, renungan doa puasa disampaikan oleh Bapak Pendeta Stephen Pele. Kamis 13 Mei 2021 ada ibadah kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Dan firman Tuhan disampaikan oleh Ibu Pendeta Lana Harumia. Minggu depan ibadah online kembali hari Minggu 16 Mei 2021. Firman Tuhan disampaikan oleh Ibu Pendeta Lana Harumia. Dan anak-anak kata kalian akan menempatkan cerita dari Kak Lolita. Mari kita sama-sama beribadah dan tidak melewatkan waktu ibadah kita bersama dengan Tuhan. Sekian pengumuman, Tuhan Yesus memberkati kita semua.